Isu terorisme masih menjadi momok bagi banyak orang di belahan dunia, termasuk di Indonesia. Namun, masih ingatkah Anda dari sejarah kasus terorisme yang pernah terjadi di negeri ini? Seperti pada tanggal 12 Oktober 2002 lalu, Pulau Dewata Bali dikejutkan dengan 3 rangkaian peledakan bom di sebuah klub malam. Akibat serangan ini tercatat 202 orang meninggal dunia dan 209 orang mengalami luka parah. Ya, setelah terjadinya bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 lalu, pemerintah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2002 dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme. Pada tanggal 16 Juli 2010, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Lalu, apa peran BNPT dalam mengurus isu terorisme di Indonesia? Melihat dari Perpres 46 tahun 2010 sebagai dasar pembentukan daripada BNPT, menyebutkan bahwa tugas-tugasnya antara lain yang pertama menyiapkan konsep kebijakan dan strategi dalam rangka penanggulangan terorisme. Yang kedua, mengkoordinasikan semua kementerian kelembagaan terkait dalam rangka penanggulangan terorisme. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijakan dalam hal ini membentuk satuan-satuan tugas dalam rangka penanggulangan terorisme. Ada 3 bidang yang menjadi perhatian BNPT, yakni Deputi 1 yang dipimpin oleh Maijen TNI Abdul Rahman Kadir, bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Deputi 2 BNPT dipimpin oleh Irjen Arif Darmawan, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan. Deputi 3 BNPT dipimpin oleh Irjen Pol Dr. Petrus R. Golose, bidang kerjasama internasional. Aksi terorisme sering datang tidak terduga, sehingga akan lebih baik jika kita lebih waspada mencegah hal buruk tersebut itu terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Deputi 1 bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi antara lain monitoring, evaluasi, dan analisa mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Yang kedua, penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal. Yang kelima, pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Dan yang keenam adalah koordinasi pelaksanaan program reedukasi dan resosialisasi dalam rangka deradikalisasi. Dan yang terakhir adalah koordinasi pelaksanaan program pemulihan terhadap korban aksi terorisme. Deputi 1 bidang pencegahan juga rutin mengadakan dialog dan workshop ke berbagai daerah. BNPT juga menggandeng para mantan teroris sebagai narasumber dalam dialog pencegahan paham radikal dan terorisme. Selain rutin mengadakan dialog, BNPT juga rutin mengadakan workshop damai di dunia maya.
dengan merangkul generasi muda penggiat dunia maya dan para blogger. BNPT juga membuat website yang dapat diakses melalui www.damailaindonesiaku.com yang bersifat informatif, www.jalandamai.org yang bersifat edukatif, dan BNPT juga membentuk sebuah portal damai yang dapat diakses melalui www.damai.id sebagai media penghubung antar komunitas dalam membentuk jejaring damai di dunia maya. Sedangkan di Direktorat Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan strategi di bidang pengamanan objek vital, transportasi, dan VVIP. Sedangkan pada Direktorat Deradikalisasi bertugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang penangkalan, resosialisasi, dan rehabilitasi. Selanjutnya, tugas pokok yang dilakukan oleh Kedeputian 2. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan itu memiliki tugas pokok berupa merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan. Di dalam struktur organisasinya ada 3 direktorat. Direktorat 1 adalah Direktorat Pembinaan Kemampuan, Direktorat 2 adalah Direktorat Penegakan Hukum, dan Direktorat 3 adalah Direktorat Penindakan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Deputi 2 secara umum yaitu pada Direktorat Penindakan berkaitan dengan fungsi intelijen, kesiapsiagaan, dan penanganan krisis dalam rangka penindakan aksi terorisme. Pada Direktorat Pembinaan Kemampuan yakni melaksanakan sebuah pelatihan, edukasi, dan pengembangan sistem operasi dalam rangka penanggulangan terorisme. Pada Direktorat Penegakan Hukum secara umum melakukan koordinasi dengan aparat hukum, lembaga penegakan hukum, termasuk bagaimana mensinergikan sebuah rangkaian di dalam sistem peradilan. Dan di Deputi 3 Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme. Tugas-tugas dari Kedeputian 3 dalam hal kerjasama luar negeri di bidang kontraterorisme atau counterterorisme untuk diplomasi bilateral maupun multilateral serta konvensi dan peraturan hukum internasional. Kemudian pada prinsipnya sekarang dengan maraknya yang terjadi di Syria, Kedeputian 3 sekarang berkonsentrasi kepada FTF, Foreign Terrorist Fighters. Deputi Bidang Kerjasama Internasional terdiri dari Direktorat Kerjasama Bilateral, Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral, dan Direktorat Konvensi dan Perangkat Hukum Internasional. Keseluruhan dari kedeputian yang ada di BNPT memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan Indonesia yang damai dan terbebas dari paham radikal terorisme. Damai Indonesiaku!